Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasaina Sialagan MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fania Nurtriana dengan NIM 2203111029 dari kelas reguler A 2020 ingin mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Judul penelitiannya yaitu Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 3 SD Negeri Congkrang 2 Muntilan melalui metode Cooperative Integrated Reading Composition. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu hal yang dilakukan peneliti sampai akhirnya merumuskan masalah, yaitu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas 3 SD Negeri Congkrang 2 Muntilan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan guru, menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas 3 dalam membaca, khususnya membaca pemahaman masih rendah. Selain melakukan pengamatan dan wawancara dengan guru kelas 3, peneliti juga melakukan tes pratindakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa. Dari hasil nilai tes pratindakan tersebut, peneliti mendapatkan hasil bahwa belum mampunya siswa dalam membaca pemahaman ditandai dengan kurangnya siswa dalam memahami isi bacaan, dalam menentukan tema bacaan, dan memperoleh informasi dari teks yang telah dibaca. Ketika siswa diberi pertanyaan mengenai isi bacaan yang dibaca, siswa tidak dapat menjawab dengan cepat dan harus membuka kembali bahan bacaan. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari tahu masalah yang telah terjadi di siswa, diketahui faktor penyebab dari masalah tersebut adalah pembelajaran membaca pemahaman yang selama ini dilakukan di kelas masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan memberikan teks bacaan kepada siswa, kemudian siswa menjawab pertanyaan mengenai bacaan tersebut, dan pembelajaran seperti ini itu membuat siswa menjadi kurang antusias dalam mengikuti pelajaran, sehingga menyebabkan pembelajaran kurang maksimal dan keterampilan siswa dalam memahami bacaan menjadi kurang optimal. Nah, dalam menyusun laporan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan beberapa teori, yaitu dalam kajian teori ini peneliti menjelaskan terkait hakikat membaca, kemudian juga ada hakikat kemampuan membaca pemahaman, kemudian juga peneliti menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif, juga tentang pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Namun, dari teori yang digunakan oleh peneliti ini, terlihat bahwa teori yang diambil tersebut bukanlah teori yang mutakhir, karena peneliti menggunakan teori yang sudah lampau dari pelaksanaan penelitian ini, seperti peneliti menggunakan teori Goodman et al. Dalam Selamat pada tahun 2003, dan juga teori Tarigan pada tahun 1986, di mana teori-teori tersebut sudah lebih dari 10 tahun yang lalu
dari pelaksanaan penelitian ini, yang mengingat penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Nah, dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini, peneliti tentunya menggunakan teknik pengumpulan data dan juga instrumen. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari teknik tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi yang pertama yaitu lembar observasi pembelajaran. Lembar observasi ini memuat langkah-langkah pembelajaran membaca pemahaman sesuai dengan metode CIRC. Yang kedua yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun sebagai pedoman untuk melakukan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran dengan CIRC. Yang ketiga yaitu instrumen tes, yaitu dengan menggunakan soal secara tertulis dan soal tersebut diberikan kepada siswa di setiap akhir siklus. Dan instrumen yang terakhir yaitu dengan catatan lapangan yang berisi tentang aktivitas pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas, mulai dari siklus 1 sampai dengan akhir siklus kedua. Baik, selanjutnya yaitu proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. Dalam penelitian tindakan kelas ini terjadi 2 siklus, di mana di dalam 2 siklus tersebut prosedur pelaksanaannya sama, yaitu meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nah, dalam siklus 1, di tahap perencanaan, peneliti dan guru mulai menetapkan waktu pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kemudian peneliti dan guru membuat skenario pembelajaran dan perangkat pembelajaran, serta menyiapkan instrumen penelitian, mulai dari RPP, bahan bacaan, soal tes, dan juga lembar jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan di siklus 1 yang terdiri dari 3 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, guru menyajikan materi kepada siswa, yaitu materi tentang cara menentukan ide pokok suatu paragraf, memberikan tanggapan terhadap isi bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan. Di pertemuan pertama ini, guru juga menjelaskan mengenai metode CIRC yang akan digunakan di dalam pembelajaran, dan juga memberikan arahan kepada siswa tentang cara bekerja sama dalam kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua di siklus pertama. Di pertemuan kedua ini, guru membagi kelompok siswa menjadi terdiri dari 5 kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda-beda. Tanpa melihat latar belakang mereka, siswa dikelompokkan secara acak. Nantinya di dalam kelompok ini, siswa akan membaca teks secara bergantian dan akan diminta untuk mengerjakan tugas, yaitu menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf bacaan, menanggapi bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan. Selanjutnya juga nanti di pertemuan kedua ini, guru meminta untuk perwakilan kelompok presentasi hasil diskusi dan kelompok lain dapat menanggapi. Dan terakhir, di pertemuan ketiga siklus 1 pada tahap tindakan, yaitu guru melakukan tanya jawab terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada pertemuan kedua, berdasarkan hasil dari diskusi di pertemuan kedua. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga ini, guru memberikan soal untuk dikerjakan oleh siswa secara individu. Jika di pertemuan kedua sebelumnya pengerjaan tugas secara kelompok, nah di pertemuan ketiga ini untuk mengukur bagaimana kemampuan siswa, kemampuan membaca pemahaman siswa dengan pengerjaan tes secara individu. Selanjutnya yaitu pada masuk di tahap yang ketiga, yaitu tahap observasi. Di tahap observasi ini, tahap observasi ataupun pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan
berlangsungnya tahap tindakan. Jadi, pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa, baik itu sebelum, ketika pembelajaran dimulai, ataupun setelah implementasi tindakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, di dalam tahap observasi ini, pengamat nantinya akan bisa mendapatkan 2 penilaian terhadap keberhasilan proses dan juga keberhasilan produk. Keberhasilan proses ini nantinya akan melihat bagaimana proses perubahan kinerja pembelajaran akibat implementasi tindakan, seperti minat dan juga antusias peserta didik ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sedangkan keberhasilan produk ini yaitu hasil kegiatan pembelajaran setelah pelaksanaan, seperti dalam bentuk nilai dari soal yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Tahap refleksi ini adalah tahap yang peneliti dan guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang menjadi pembeda antara siklus 1 dan siklus 2, yaitu di bagian tahap perencanaannya. Pada tahap perencanaan di siklus 2, guru dan peneliti sudah mulai langsung menentukan kelompok ataupun membentuk kelompok baru, yaitu berdasarkan nilai yang didapatkan siswa dalam tes yang pertama. Jadi, jika di siklus 1 tadinya di tahap tindakan, peneliti dan guru melakukan pengelompokan tanpa melihat latar belakang siswa. Nah di siklus kedua ini, peneliti dan guru sudah menentukan secara awal di tahap perencanaan, anggota-anggota dari kelompok itu berdasarkan nilai yang diperoleh. Selanjutnya yaitu perbedaannya di tahap tindakan di siklus kedua ini, yaitu jika di tahap tindakan di siklus pertama terjadi selama 3 kali pertemuan, nah untuk tahap tindakan di siklus kedua hanya terdiri dari 2 pertemuan. Di pertemuan pertama, nantinya di pertemuan kedua ini, di pertemuan pertama siklus kedua terjadi penambahan waktu untuk tiap-tiap kelompok ataupun tiap-tiap kelompok siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Dan juga sebelum siswa melaksanakan presentasi, guru membimbing siswa untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hasil diskusi kelompoknya. Dan berdasarkan tahap tindakan di siklus kedua, siswa yang sudah paham dapat membantu siswa yang belum bisa. Kemudian sebaliknya juga, siswa yang belum bisa tidak akan merasa malu untuk bertanya kepada siswa yang sudah bisa. Selanjutnya yaitu di pertemuan kedua, siklus kedua, di sini guru sudah memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Dan selanjutnya yaitu masuk ke dalam tahap observasi. Untuk tahap observasi, siklus kedua ini tidak jauh berbeda dengan di siklus pertama, yaitu pengamat ataupun peneliti melakukan pengamatan terhadap guru dan siswa, baik itu sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, ataupun setelah implementasi tindakan dalam pembelajaran di kelas. Dan juga melihat dan bagaimana keberhasilan proses dan produknya. Begitu juga dengan tahap refleksi di siklus kedua, tidak berbeda dengan di siklus pertama. Di tahap refleksi ini, di tahap refleksi siklus kedua ini, guru dan peneliti mengevaluasi implementasi tindakan dan menganalisis dampak implementasi tindakan yang telah dilaksanakan dalam 2 pertemuan tersebut. Nah, berdasarkan pelaksanaan di siklus 1 dan siklus 2, didapatkan hasil untuk siklus 1, didapatkan hasil bahwa adanya peningkatan nilai rata-rata terhadap nilai tes pada siswa, yaitu dari tes
pratindakan ke tes pasca tindakan di siklus 1, yaitu peningkatannya dari 61,58 menjadi 71,05. Dan juga siswa yang sudah tuntas tes kemampuan membaca pemahaman sesuai dengan KKM meningkat 10,52% dari 57,90% menjadi 68,42%. Meskipun begitu, hasil itu belum mencapai ketentuan dari keberhasilan dalam penelitian ini yang menetapkan bahwa jika 75% dari jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar telah tercapai 75% siswa baru bisa dikatakan berhasil. Karena di siklus 1 siswa yang telah mencapai taraf keberhasilan minimal yaitu hanya 73,45%, sehingga dalam penelitian tindakan kelas siklus 1 dikatakan belum berhasil dan dilanjutkan dengan siklus kedua. Nah, pada siklus kedua, hasil yang didapatkan yaitu nilai rata-rata pasca tindakan mengalami peningkatan dari siklus 1. Jadi nilai rata-rata tes membaca pemahaman di siklus kedua yaitu 81,58, yakni meningkat sebesar 10,53 dari siklus 1, sedangkan siswa yang sudah membaca kriteria ketuntasan minimal meningkat 21,05% dari 68,42% menjadi 89,47%. Selanjutnya yaitu teknik analisis data yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, untuk teknik analisis kuantitatif, dilakukan dengan menganalisis hasil tes keterampilan membaca pemahaman, dan hasil tes tersebut dihitung peneliti menjadi dalam bentuk nilai rata-rata dan juga nilai rata-rata. Dan untuk teknik analisis secara kuantitatif dapat dilihat dalam tabel berikut ini, yaitu seperti dalam tabel pemerolehan nilai tes membaca pemahaman siklus 1. Terlihat bahwa peneliti mengumpulkan daftar nilai siswa di pratindakan dan siklus 1. Dalam pratindakan dari jumlah 19 siswa, didapatkan total nilai yaitu 1.170 dengan nilai rata-rata 61,58. Sementara untuk di siklus 1 terjadi peningkatan, yaitu didapatkan hasil jumlahnya 1.350 dengan nilai rata-rata 71,05. Untuk selanjutnya, seperti yang terdapat di perolehan nilai tes membaca pemahaman siklus kedua, terlihat bahwa didapatkan jumlah nilai dari 19 siswa yaitu 1.550 dengan nilai rata-rata 81,58. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari siklus 1 ke siklus 2 mendapatkan peningkatan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, itu tadi untuk teknik analisis data secara kuantitatif. Kemudian untuk analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil observasi lapangan selama pembelajaran berlangsung dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan dokumen tugas siswa. Baik, sekianlah penjabaran dari laporan penelitian tindakan kelas yang sudah saya unduh. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.